Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Nurlela dari kelas reguler manajemen I. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang frekuensi dan validitas instrumen dan mempraktikkan rumus untuk menghitung frekuensi dan validitas instrumen. Nah, frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Sedangkan validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Tes memiliki validitas yang baik jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Kriteria yang ditetapkan adalah 0,3 minimal. Nah, di sini judul skripsinya yaitu pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli. Penelitian tersebut dilaksanakan pada 20 toko di Ciamis. Nah, di sini Y1 atau jumlah pembeli dipengaruhi oleh X1 atau kualitas pelayanan, X2 jumlah pengunjung. Nah, di sini ada rentang skor analisis data dari Likert atau penilai. Nah, di sini terdapat skor dari yang tertinggi sampai dengan terendah. Yang dimana skor 5 yaitu mempunyai arti sangat baik, skor 4 baik, skor 3 tidak baik, skor 2 sangat tidak baik, dan skor 1 tidak pernah. Nah, di sini kita akan menghitung frekuensi dan validitas dari data sebagai berikut. Yang pertama, data kualitas pelayanan dari toko DEA atau X1. Yang kedua, jumlah pengunjung toko DEA atau X2. Dan yang ketiga, jumlah pembeli toko DEA atau Y1. Nah, kita akan mengerjakan yang pertama terlebih dahulu, X1. Nah, yang pertama data kualitas pelayanan dari toko DEA. Nah, di sini ada 10 soal dari 20 orang penilai. Contoh orang pertama menjawab soal pertama yaitu dengan memberikan skor 5, yaitu artinya sangat baik. Dan orang kelima dari soal pertama yaitu memberikan skor 4, yaitu baik, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mengisi jumlah dan total skor dengan cara memblok, lalu autosum. Nah, di sini terjumlahkan secara otomatis. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menghitung rata-rata skor dengan rumus sama dengan total skor dibagi dengan 10. 10 yaitu karena jumlah soalnya ada 10. Lalu enter. Nah, kita tarik saja ke bawah. Hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya kita akan mengerjakan jumlah pengunjung toko DEA atau X2. Caranya sama seperti yang pertama dengan autosum. Nah, total skor juga sama dengan rata-rata skor dibagi 10. Kita tarik saja ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Dan yang selanjutnya jumlah pembeli toko DEA atau Y1 kita hitung juga sama seperti yang sebelumnya. Dan untuk rata-rata skor sama dengan total skor dibagi 10 bagi jumlah soal. Kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita menghitung frekuensi untuk mengetahui berapa orang yang membeli nilai 5 dan berapa orang yang membeli nilai 4 sampai dengan nilai 1. Langsung saja kita menggunakan rumus sama dengan COUNTIP rank kurung buka rank itu kolom blok kolom ke-1 titik koma kriteria yaitu nilai. Kita kunci.
kita tarik ke samping. Dan yang selanjutnya sama seperti tadi, countip, kurung buka, rank, titik koma, kriteria atau nilai. Maaf. Nah, kita kunci, kurung tutup, tarik ke samping. Selanjutnya countip, blok kolom ke-1, titik koma, kriteria atau nilai yang ketiga, kita kunci. Untuk melihat hasilnya kita tarik ke samping. Sama seperti tadi. Lalu untuk menghitung jumlahnya, kita ke AutoSum. Nah, jika jumlahnya 20, maka perhitungannya sudah benar. Dalam artian, dari 20 orang penilai pada soal nomor 1, ada 12 orang yang memberikan skor 5 dan 8 orang yang memberikan skor 4. Begitupun seterusnya. Dan yang selanjutnya, untuk jumlah pengunjung atau X2, kita hitung frekuensinya sama seperti yang sebelumnya dengan menggunakan rumus sama dengan countif, kurung buka, rank, titik koma, kriteria atau nilai, kita kunci, kurung tutup, kita tarik ke samping. Selanjutnya sama, nah, lalu kita jumlahkan. Nah, hasilnya 20, berarti sudah benar perhitungannya. Dan yang selanjutnya, Y1 atau jumlah pembeli, kita hitung sama seperti yang sebelumnya.
Lalu kita jumlahkan dengan menggunakan autosum. Nah, hasilnya sama 20. Berarti perhitungannya sudah benar. Yang selanjutnya kita akan menghitung validitas atau uji validitas, yaitu rumusnya dengan menggunakan sama dengan Pearson kurung buka array 1, yaitu kolom C titik koma, array 2 yaitu kolom total score. Nah, kita kunci. Hasilnya untuk soal part yang pertama validitasnya 0,60. Kita tarik saja ke samping. Nah, untuk soal kedua hasilnya 0,52, soal ketiga 0,60, soal keempat 0,76, soal kelima 0,81, soal keenam 0,74, soal ketujuh 0,34, soal ke-8 0,31, ke-9 0,55, dan ke-10 0,48. Nah, untuk tabel K yaitu keterangan diisi dengan valid atau tidak valid. Nah, di sini karena validitasnya lebih dari 0,3, maka kita isi keterangan tersebut dengan valid. Kita isi valid. Tarik saja ke samping. Nah, lalu kita akan pindahkan ke tabel validitas. Nah, tabel ini dengan mengcopy lalu paste spesial values lalu transpose. Nah, di sini akan terpaste semuanya secara otomatis. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung validitas jumlah pengunjung. Rumusnya sama seperti tadi, Pearson array 1 yaitu kolom C titik koma total score. Kita kunci. Nah, kita tarik saja ke bawah. Nah, untuk yang X2 sama validitasnya lebih dari 0,3, yaitu kita isi dengan valid. Kita copy, pindahkan ke tabel validitas. Lalu paste spesial, values, transpose. Nah, selanjutnya untuk Y1 sama Pearson kolom C titik koma total score. Lalu kita kunci kurung tutup. Nah, ini keterangannya valid karena lebih dari 0,3. Kita copy ke tabel validitas. Paste spesial, values, lalu transpose. Oke.
Nah, hasilnya seperti ini. Mungkin itu saja pemaparan dari saya mengenai frekuensi dan validitas. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.